Hai, bertemu lagi dengan saya Dr. Mac. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kuis yang sama untuk kelas-kelas yang berbeda, sehingga kita tidak perlu membuat soal kuis berulang kali. Mari kita ikuti petunjuk-petunjuk berikut ini. Di sini saya memiliki dua buah kelas yang sama online bisnis hanya dengan peserta yang berbeda. Misalnya kelas 1 dan kelas 2. Saya akan membuat kuis dengan soal yang sama, tapi untuk dua kelas yang berbeda. Apa tujuannya untuk membagi kuis yang berbeda? Sehingga kita bisa melihat data statistik untuk masing-masing kelas. Mari kita ikuti pembuatan kuis yang pertama adalah kita masuk ke Google Drive. Mungkin di sini kita bisa buat satu folder isinya kuis. Tentu pilihan folder, nama folder tergantung selera masing-masing. Nah, lalu di dalam kuis ini kita double klik, kita masuk ke folder tersebut, dan kita membuat new, lalu pilih Google Forms, lalu kita pilih from a template. Jangan salah, kita pilih from a template. Di sini, kita pilihlah yang blank quiz. Ya, pilih yang blank quiz karena kita membuat kuis. Lalu di sini kita misalnya kita kasih nama kuis OLB1. Lalu di sini juga kita buat kuis OLB1. Lalu kita buat pertanyaannya. Misalnya, berapakah minimum budget harian untuk memasang iklan di Facebook? Opsi 1. Misalnya $1, opsi 2 $10, opsi 3 $100. Oke. Lalu kita berikan kunci jawabannya. Tentu jawaban yang benar adalah $1. Oke, lalu kita beri nilai. Misalnya di sini kita akan membuat dua soal dan masing-masing soal bobotnya 50. Kita klik dan lalu kita buat soal kedua. Soal kedua, misalnya, apakah yang akan kita dapat dengan memasang iklan $1 per hari di FB? Tadi soal ini adalah harian, yang minimum budget harian. Jadi kalau kita pasang iklan $1 per hari di Facebook, apakah yang akan kita dapatkan? Opsi 1, misalnya kita akan mendapatkan 4 website visits. Atau pilihan berikutnya, kita akan mendapatkan 2 page like. Lalu yang ketiga, opsi 3 kita pilih 11 engagement. Opsi yang keempat kita pilih 117 impressions. Lalu pilihan berikutnya tidak ada jawaban yang benar. Tentu kita akan membuat kuis jawaban. Jawabannya tentu keempat-empatnya. Ya, jika kita pasang iklan $1 per hari di Facebook, kita akan dapatkan kira-kira 4 hal tersebut. Kita kasih dia 50 points dan kita done. Nah, di sini kita sudah ada 2 soal, masing-masing bobotnya 50. Untuk memastikan, kita klik setting di mana kuis ini adalah form ini adalah untuk memastikan kita membuat ini kuis. Oke, kita save, pastikan all changes save in drive. Kita close, nggak apa-apa. Selanjutnya, mestinya dia muncul sini, belum muncul, kita perlu refresh. Karena kita akan buat kuis ini ke dalam 2 kelas yang berbeda, kita harus membuat duplikatnya. Kita buat 2 duplikat, satu untuk kelas 1, satu lagi untuk kelas 2. Caranya gimana? Kita klik kanan di kuis ini, lalu kita pilih duplicate. Di manakah dia? Oke. Make a copy, ya. Make a copy. Kita buat 2 kali, satu untuk kelas 1, satu untuk kelas yang kedua. Jangan lupa untuk memudahkan, kita ganti namanya. Ya. Kita ganti nama
Misalnya ini untuk first class. Oke. Yang ini untuk second class. Kita rename. Cara ini juga baik jika kita mau buat soal susulan yang soalnya sangat mirip, tapi ada beberapa yang berbeda, sehingga kita tidak perlu membuat soal yang sama. Kita bisa membuat satu master soal, dan kita bisa buat modifikasinya berdasarkan master tersebut. Jadi ini sangat bermanfaat, baik untuk kelas besar maupun untuk buat versi soal yang mirip, sehingga kita tidak perlu capek lagi untuk membuat soal quiz. Jadi sudah ada first class sama second class quiz OLB 1. Nah, di kelas ini masing-masing kita pilih online business kelas 1, lalu kita pilih classwork. Di sini kita buat create. Nah, perhatikan kita tidak perlu membuat quiz assignment, tapi kita cukup membuat assignment saja. Lalu kita di sini misalnya buat quiz OLB 1. Lalu kita pilih dari Drive, add Google Drive. Lalu ini karena kelas yang satu, kita pilih yang first class. First class ini ya, quiz OLB. Add. Nah, langsung otomatis kan, ini muncul ada grade importing dan sebagainya. Dan ini masuk ke first class quiz OLB 1. Lalu kita klik assign, misalnya. Oke. Nah, lalu di yang kelas OLB, yang satunya lagi, kelas 2, kita juga buat quiz yang sama, tapi buat assignment. Lalu ini quiz OLB 1. Lalu kita add dari Google Drive. Jangan lupa kita pilih di sini yang second class. Add. Lalu kita assign. Nah, sekarang kita uji coba. Misalnya kita sekarang mau menjalankan quiz OLB 1 ini dari yang kelas 2. Oke, kelas yang 2. Oke, judulnya tetap sama, quiz OLB 1. Karena memang ini judulnya quiz OLB 1 tadi kita buat. Begitu ya. Lalu kita jawab misalnya yang ikut di kelas 2 ini kurang pandai, jadi jawabannya salah. Ya. Lalu kita submit. Oke, kita lihat hasilnya. Sayang sekali. Jawabannya adalah ya cuma betul 1 ya. Oke. Lalu untuk di kelas yang kedua, maksudnya di kelas 1, ini mungkin orang-orang yang pintar di kelas ini, tidak harus selalu begitu ya. Oke. Kita pilih di sini dia benar jawabannya, dan benar. Ini tidak bisa memilih 4-4-nya. Nanti harus settingannya dirubah supaya bisa memilih 4-4-nya ya. Kita submit. Kita lihat hasilnya. Voila, 100 ya. Oke. Kita sudah melihat. Nah, bagaimana dengan data di masing-masing ini? Kita bisa lihat. Sekarang kalau kita lihat di file quiz OLB 1, oke. Di sini kalau kita klik respons, tidak ada yang respons. Karena memang kita tidak memakai template atau master soal ini. Oke. Namun kalau kita buka yang quiz OLB 1 untuk first class, seharusnya di sini kita melihat respons yang pintar tadi, yang betul semua. Nilainya 100. Betul? Nah, lalu kalau di quiz yang second class, di sini ada satu orang yang salah jawabannya, mestinya kita bisa melihat satu respons juga, yang nilainya 50. Nah, dengan demikian, kita bisa cukup membuat kuis 1 kali saja. Kita bisa copy berulang kali untuk kita berikan kepada mahasiswa di kelas-kelas yang berbeda. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like.